Halo guys, balik lagi guys channel gue Jetpoding 84. Kita lanjut video kemarin guys ya, ngebahas soal cara ngukir sistem 2 langkah untuk spon karet. Bahan ataupun alat yang gue gunakan masih sama seperti yang kemarin. Oh iya guys, batu asannya ini beda guys ya dengan buatan pabrik. Sebenarnya ini batu alam, potong dengan mesin. Ini bukan buatan pabrik, makanya dia halusnya beda guys. Kalau buatan pabrik itu kan dia dua sisi, ada yang gerinda, ada yang halus, tapi halusnya masih kasar, menurut gue masih kasar. Kalau kalian pakai yang itu, mata cutter ini akan cepat habis guys kalau terkena. Emang dia tajam, tapi kalau ke kulit, tapi kalau untuk ke bahan sebenarnya dia tajamnya beda guys. Mungkin ketika kita narik, mungkin sekitar berapa senti dia masih kerasa tajamnya, tapi untuk seterusnya dia akan berat guys. Jadi itu akan membuat tangan kita cepat lelah. Kalau batu asan ini halusnya beda guys. Ketika mengasah kita setidaknya kalian harus belajar posisinya seperti apa agar mata cutternya ini tidak ngebalik. Istilah katanya matanya ini tidak terbalik, dia tetap tajam, tapi kalau untuk spon karet dia berat guys. Untuk ke kulit kita mungkin sebeset gini aja akan berdarah, tapi kalau untuk ini dia akan berat. Jadi kalian harus belajar juga gimana sih posisi cara mengasah itu yang lebih baik. Mata cutternya gue masih pakai SDI guys. Kenapa harus SDI? Gue sudah coba berbagai macam mata pisau dari mata gergaji gue potong, gue jadiin pisau ukir. Hasilnya tidak semaksimal ini guys. Bahkan merek mata cutter merek lain pun tidak semaksimal merek SDI ini guys. Kenapa gue bisa kata seperti itu? Gue sudah coba berbagai macam pisau ukir guys, yaitu dari mata gergaji, pisau dapur sendiri gue potong gue jadiin pisau ukir. Ini tidak bisa maksimal guys. Perbandingan gini guys, kalau pisau ukir kita buat dari pisau dapur ataupun mata gergaji, dari tingkat ketebalannya ini guys, pisau dapur ataupun mata gergaji cenderung lebih tebal daripada ini guys. Semakin tebal itu akan membuat lebih berat loh guys ketika kita motong spon karetnya ini guys. Itu akan cenderung lebih berat karena ketebalan ini mempengaruhi guys. Semakin tipis malah dia akan lebih mudah. Mata cutter jangan ditanya guys ya, karena dia udah punya tingkat ketebalan yang paling tipis lah antara yang lain dibanding dengan pisau dapur ataupun mata gergaji. Kalau dia SDI dibandingkan ataupun Joyko, tingkat ketajamannya dia lebih lama guys, terus tidak cepat karat. Ini kenapa berkarat? Karena kemarin gue pakai untuk potong kena air lah istilahnya, kena air seminggu akhirnya berkarat. Tapi pada umumnya kalau mata cutter baru kalian taruh, kalian pasang, kalian diamin seminggu lebih, merek SD ini dia tidak cepat berkarat guys. Tapi kalau merek Kenko, Joyko cenderung akan cepat berkarat. Kita diamin 2 hari aja dia akan terlihat udah mulai nongol karatan. Tapi kalau SD ini sebenarnya enggak guys, ini karena udah lama aja guys ya. Main gue buat motong kena air, gue diemin, enggak gue elap, gue diemin akan dia berkarat, tapi masih tajam kok guys. Oke guys ya, sambil ngebahas yang lainnya gue akan potong guys ya. Kita asah dulu. Ini guys, untuk posisi ngukir, tingkat kemiringannya guys ya, dia jangan terlalu berdiri. Kalau kita terlalu berdiri itu cenderung akan membuat tarikan kita sedikit lebih berat guys. Mata pisau tetap tajam tapi dia lebih berat. Tapi kalau kita miringin dikit, dia akan cenderung lebih enak guys, lebih mudah kita menarik.
ingat guys ya, pakai bending pom bawahnya biar lebih enak nariknya. Kalau dia langsung ke triplek, walaupun ya bagi gue udah terbiasa, tapi lambat laun akan terasa lebih banyak pengerjaannya, akan lebih cepat berat, akhirnya ngebuat tangan kita, area jari kita ini akan lebih cepat pegal ya guys. Ingat guys ya, selalu mempertahankan posisi, jangan terlalu tegak. Oke. Karena bahannya kecil, jadi bahan ini bisa gue puter-puter guys, jadi enak memudahkan pengerjaan. Tapi kalau bahannya lebar, bahan asli untuk kita buat pelaminan kan susah nih guys. Kita langsung seperti ini, kita ambil dari sini aja guys, nggak masalah sih, asal kita masih ngikutin garis polanya pasti ketemu. Tidak masalah, yang penting kita ikutin garis polanya pasti ketemu. Walaupun pada akhirnya nanti ketemu akhir potongan seperti ini, nggak masalah guys, masih bisa kita buang karena ini masih sistem 2 langkah. Jadi ketika kita bevel garis miring, ini tidak akan terlihat ya guys. Kita lanjut. Pasang lagi guys. Kalian yang belajar yang masih pemula, terus belajarnya ditemani oleh seorang teman ataupun guru yang sudah mahir, itu enak guys. Jadi kalian ada yang bisa mengarahkan, ketika salah kalian ada yang itu bisa diarahkan, ataupun hasil ukirannya salah bisa dibantu untuk membetulkannya. Tapi kalau gue pribadi guys, gue belajarnya otodidaknya pun sebenarnya tidak belajar untuk apa ya, gue tidak bekerja pada orang pelaminan, tapi benar-benar otodidak, cara pengen tahu sih awalnya. Kok orang bisa, masa iya sih gue nggak bisa. Gue belajar lah guys. Jadi gue otodidaknya benar-benar nggak ada guru. Gurunya siapa? Ya, pribadi diri sendiri. Nggak lihat YouTube, nggak lihat apa, pokoknya cari aja deh, pasti ketemu ilmunya. Akhirnya sampai titik saat ini, bilang mahir enggak, tapi setidaknya kenapa nggak coba untuk berbagi ilmu gitu. Karena ngeliat teman-teman yang pemula ya kasihan juga, tidak ada yang ngajarin, mau belajar bingung, tidak punya keberanian untuk dia belajar secara mandiri. Guys ya, tetap pertahankan posisi mata cutter-nya, kemiringannya. Oke, selesai guys untuk langkah pertama, tinggal kita bevel.
gue pernah orang tenaga ahli yang sering ikut gue itu ada 3 guys. Yang pertama kakak gue sendiri, yang kedua dulunya dia, bukan dulunya sih, profesi aslinya dia supir mobil pickup yang mobilnya biasa gue pakai, namanya Bayandang. Kakak gue sendiri terus sama ponakan gue. Janganlah ke kakak gue, kalau kakak gue udah punya darah sini jadi cepet ngajarinnya. Kalau Abah Endang sama ponakan gue itu, Abah Endang itu kurang lebih sebulan lah guys. Bisa dikatakan dia untuk umurnya udah 50 tahunan guys. Jadi untuk umuran dia termasuk cepet guys, sebulan. Hitungannya udah rapi potongan, walaupun masih ada kesalahan tetapi masih rapi lah. Tinggal apa ya, ketika di belajar terus menerus, pada akhirnya tingkat kesalahan itu akan sedikit berkurang dan hilang akhirnya. Kekurangan itu yang bisa dikatakan ya nggak sempurna tapi bagus lah hasilnya. Untuk ponakan gue sendiri sedikit lebih cepat ya, karena umur juga. Lulus SMA gue ajarin ya, nggak nyampe sebulan lah dia udah bisa motong sistem 2 langkah dan sistem 1 langkah. Sistem 1 langkah itu seperti apa guys? Nanti next video, mungkin habis video ini gue kasih contohnya guys. Video berikutnya gue akan langsung memberitahukan kalian cara mengukir dengan sistem 1 langkah. Kita lanjut lagi guys. Kita bevel, kita kelarin ukiran yang ini guys. Nah guys, motong bevel seperti ini dengan tegak. Ketajaman pisau ini benar-benar harus diperhitungkan guys. Dia harus lebih tajam sebenarnya guys. Kita harus hati-hati banget. Tuh. Kalau susah biasanya dari sini gua guys. Matanya udah mulai guys, mulai gak enak, buang dulu ini. Jangan deh, asah aja. Udah lagi guys ya, enak lagi. Kalau kalian masih pemula, kalau mata pisaunya udah kalian rasa udah terlalu berat, jangan ragu-ragu untuk buang guys. Nggak masalah, namanya kita juga baru belajar. Ya ukirnya terlalu kecil ya guys ya. Ketika di bevel habis semua tuh, nggak apa-apa lah, kita belajar ya guys ya. Oke guys, itulah tuh susahnya kalau pon karet ini nggak styrofoam ya. Styrofoam enak guys, ada kesalahan atau kekurangan dikit kita nyesetnya enak, tapi kalau pon karet susah. Gue udah lama guys kalau ngukir nggak pakai sistem 2 langkah, ini udah lama banget. Ini udah mulai apa ya, ada kikuk lah ngerjainnya. Basah guys ya pengerjaannya.
perbedaan cara ngukir dengan sistem 2 langkah dan selangkah itu bedanya gini guys. Kalau kita ngerjain dengan cara sistem 2 langkah, mungkin yang bagi pemula ngerjain satu lembar ukiran besar, katakan ya kita masuk ukuran bahan normal ya, 240 kali 1 20 itu mungkin kalian bisa seharian, bahkan bisa 1 hari setengah pengerjaannya guys. Jadi itu belum ngebobok, habis dibobok kita motong bevel kan, setelah itu kita kasih guratan lagi. Guratan juga sih sebenarnya nggak harus semuanya, yang menurut kalian perlu kasih guratan. Itu pengerjaannya bisa 2 hari ya, 1 hari setengah itu benar-benar yang paling cepat tuh guys bagi pemula. Tapi kalau menggunakan sistem 1 langkah, dia akan mengurangkan waktunya kayak lebih cepat, bisa sehari ataupun nggak nyampe 1 hari penuh kalau kalian mau kerjakannya dengan SKS, sistem kebut semalam. Tapi kalau sistem 2 langkah, walaupun kalian pakai SKS, minimal itu 1,5 hari kalian bisa ngelarin satu bahan ukuran 240 kali 120 guys, minimal tuh guys. Karena apa ya, karena gue pernah ngalamin ya guys. Jadi next video gue kasih tahu cara ngukir dengan sistem 1 langkah. Jadi jangan bosan-bosan ya guys ya, kalian tonton video gue. Jangan lupa kalian subscribe juga guys, tanda loncengnya Bapak hidupin, terus di share ke sesama satu profesi lah, ke teman-teman kita yang lain yang membutuhkan ilmu. Oke guys, terima kasih yang tadi nggak jadi gue patahin, tapi tetap gue asahin. Sendiri guys ya. Harus hati-hati banget guys, takutnya labas, telunjuk jempol kita bisa kena. Teman-teman yang pemula harap hati-hati ya ngerjainnya, yang buru-buru seluan. Nah, kalau kalian sudah terbiasa, cara motongnya juga ada bisa begini, bisa ngebalik, bebas-bebas kalian. Rabas maka kita aja dari sini asal dulu. Dari sini aja guys ya. Oke. Oh ya, kalau kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tulis komentar aja guys ya. Kecilan tadi gue guys membuat polanya, jadi hasilnya benar-benar. Tapi namanya di dalam ukiran ini pasti akan ada halnya seperti ini guys, harus kecil. Ini harus tipis banget gua ngambilnya nih, nggak bisa banyak-banyak. Buat ukiran untuk pelaminan dan juga untuk apa ya, mungkin teman-teman yang lain pernah membuat kostum cosplay, bukan cosplay superhero ya, tapi lebih ke wayangan. Itu kan aku kiranya pasti akan kecil-kecil guys. Itu ada triknya lagi guys, cara ngukirnya biar hasilnya rapi dan bener rapi. Itu ada triknya lagi guys, tapi itu masih lama, masih jauh guys. Nanti pasti gua kasih tahu juga itu triknya gimana, caranya gimana. Jadi
tingkat kemarin kalian akan terus bertambah guys ya, dengan menonton channel YouTube Sik. Dari sini aja. Ini susah kalau udah mau pakai Bevel, harus langsung ke triplek aja guys. Bevel itu enaknya nggak pakai bending pump alasnya guys, langsung ke triplek aja. Setiap kalau lagi ngebobok baru kita butuh bending pump. Kalau udah timpa cat udah kelihatan bagus lagi guys. Itulah pengrajin payment ini kayak gitu, bahannya jorok juga, bekas kena tanah lumpur. Kalau udah dipoles cantik guys. Oke, tinggal kita bevel ya, kita kasih luratan. Untuk area ini jangan terlalu panjang karena sisanya juga paling untuk sini aja nih. Oh iya guys, yang gua kasih tau kenapa lebih nyaman membuat polanya terlebih dahulu di atas kertas, baru gua gambar ke bahan, dibanding dengan kita langsung gambar di media sponnya. Jadi gini guys, kalau untuk pemula, dalam artinya gini, untuk motong aja susah, dia disuruh gambar langsung ke bahan. Ya kalau bahannya langsung gambar langsung jadi, dia jago ataupun mahir lah ngegambar. Kalau dia nggak mahir motong tapi mahir ngegambar. Kalau nggak mahir juga, ketika salah dengan garis yang salah susah nilanginnya, bisa hilang garisnya dikit. Kita gambar selesainya keganggu dengan garis yang salah tadi, kan pusing. Jadi itulah gue putusin pakai pola di kertas dulu. Mungkin bagi kalian yang terbiasa nggak masalah sih, malah bagus lah. Tapi nanti ada bedanya guys. Kata gue itu ngegambar langsung di bahan sama kita ngebuat pola terlebih dahulu di kertas, itu akan bedanya. Itu saling berkaitan nanti guys. Sistem 2 langkah, 1 langkah, ngegambar langsung di bahan ataupun kita ngebuat pola dulu, itu akan saling berkesinambungan, berkaitan. Tapi nanti sabar ya guys ya. Di video berikutnya aku akan kasih tahu. Kita kelarin dulu aja guys. Untuk panjang ini ya guys ya, panjang pendeknya mata cutter yang keluar itu kalian bisa ubah ganti-ganti panjang pendek. Karena apa? Kenyamanan guys, ketika bobok, motong, bevel itu harus tetap kita mainin guys. Ada kalanya kita panjangin, ada kalanya kita pendekin. Asal lagi guys. Lagi nih guys. Kalau mata cutter merek lain guys, walaupun kita sering asah cenderung malah bukan makin tajam guys, tapi habis lama kelamaan mata ini. Ini tadi dianya ini guys, perhatiin ya. Mata tajam ini kan ini bisa sampai hampir 1,5 mili lah. Nah kalau kita asahnya benar, dia lebar mata pisaunya itu akan bertahan. Tapi kalau bikin walaupun kita posisi benar pun, dia cenderung akan habis guys mata pisaunya ini. Nah, lama kelamaan bukannya 2 jam malah tumpul. Ini kalau untuk pemula susah guys.
Nah gua saranin kalian cari merek SDI guys, sebisa mungkin cari, karena dia udah punya keunggulannya yang banyak. Kemiringannya 30 derajat, tingkat ketajamannya dia bertahan lebih lama, tidak mudah berkarat. Gua pernah ngerjain satu pelaminan katakanlah 6x3, panjang 6, tinggi 3 meter. Ini bukannya menyombong guys, hanya berbagi ilmu ataupun hasil apa selama ini gue belajar. Untuk satu pelaminan 6x3 itu gue butuh cuman paling banyak 2 mata pisau ini guys, untuk seluruh pengerjaan pengukiran dari bobok, bepel, burat. Gue cuman butuh 2 ini guys, itu paling banyak, bahkan satu pun gak pernah habis, bukan gak pernah habis, bahkan gak pernah ganti, paling potong satu buang. Itu bisa untuk satu pelaminan guys. Makanya yang penting kalian itu posisi cara ngasah yang baik yang benarnya itu kalian harus belajar, jangan males juga. Pokoknya jangan fokus sama cara ngukirnya aja guys, semua elemen kalian harus pelajari, cara megangnya, posisi nyamannya gimana, cara ngasahnya juga harus kalian pelajari, itu posisi bagusnya, kemiringannya ke apa ya, ke asahannya seberapa gini guys. Gini kalau gue sih miringnya bener-bener ini ikutin mata pisaunya aja. Kalau bisa jangan tarik gini guys ya, tapi kita cenderung gini aja, jangan terlalu tekan, nyantai aja. Kalau ada pertanyaan mas kok bisa sedikit paham gitu mas soal tajaman mata kataran juga mata pisaunya? Iya Pak, karena bapak saya mantan pedagang ataupun tukang jagal, jadi saya paham soal pisau, sedikit paham lah, nggak paham banget. Ceknya ke kuku, ya kalian harus paham semuanya, harus mempelajari semuanya. Nanti aku kasih tahu semuanya untuk para teman-temannya, untuk pemula ya. Oke guys, sudah selesai kupas tuntas lah, nggak tuntas tapi setidaknya mas sedikit inilah kupas dari posisi miringnya, cara ngasahnya, semuanya deh video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya guys ya buat kalian semuanya. Ini hasil akhirnya. Oke guys ya, jangan lupa like, comment, subscribe, tanda loncengnya diaktifin, terus di share guys ya ke teman-teman yang lainnya. Oke guys, next video gua akan memberitahukan cara ngukir dengan sistem satu langkah. Oke guys ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.